Dan bukan hanya itu saja yang membuatnya terluka, karena sebelum keluar dari kamar Abian, pria itu pasti mencekokinya dengan pil kontrasepsi pencegah kehamilan dan berkata dengan kasar bahwa dia tidak ingin mempunyai keturunan dari wanita murahan sepertinya. "Mom, aku merindukanmu." Alena kembali menangis, menatap foto keluarganya di mana ada Mommy Daisy, Dad Anthony, dan ketiga saudara kembarnya. Alena menatap foto keluarganya dengan kerinduan yang teramat dalam, karena sudah 3 bulan ini ia tidak bisa bertemu dengan mereka. Jangankan untuk bertemu, bahkan untuk sekedar berbicara lewat telepon pun Alena tidak berani. Karena sejak kejadian 3 bulan yang lalu, dirinya dibuang dari keluarga besarnya. Kini tidak ada lagi nama Ricardo di belakang namanya, yang ada hanya nama Alena. Bahkan suaminya pun tidak sudi memberikan nama belakang keluarga untuknya. "Al, apa kau masih membenciku?" Alena mengusap foto saudara kembarnya, saudara yang sudah ia patahkan hatinya karena sudah merebut pria yang sangat dicintai kakaknya itu. Lama Alena menangis hingga tak sadar tertidur dengan air mata yang masih membasahi kedua pipinya. Sementara itu, Abian yang berada di dalam mobil terus mengumpat sambil memukul setir kemudi. "Aku membencimu, Alena, sangat membencimu." Abian yang begitu marah memutar kemudi mobilnya ke sebuah tempat di mana hatinya bisa merasa damai. Di mana lagi kalau bukan rumah sakit tempat Alana bekerja, karena hanya wanita itu yang bisa membuat hatinya tenang di saat emosi melingkupi hatinya. Setelah sampai di rumah sakit tersebut, Abian berjalan menuju ruangan yang ada dekat ruangan kerja Alana. Dia tahu wanitanya belum sampai di rumah sakit, karena Abian mengetahui jadwal Alana. Bagaimana bisa dirinya tahu? Karena Abian menyuruh orang kepercayaannya untuk mengikuti wanita itu hingga Abian mengetahui apa saja yang dilakukan Alana setiap harinya. "Aku bahagia walau hanya bisa melihatmu dari jauh, Al." Abian menatap kedatangan wanita yang sangat dia cintai dari kejauhan. Dia sengaja bersembunyi karena tidak mau Alana mengetahui keberadaan dirinya. Karena yang sudah Alana pasti marah bahkan bersembunyi jauh darinya. Belum lagi jika Alana mengadu kembali pada sepupunya, bisa habis Abian di tangan para pria dari keluarga Abeltor dan Matteo. "Kenapa kita terpisah seperti ini? Kenapa aku harus terjebak dengan adikmu?" Abian menyesali apa yang sudah terjadi 3 bulan yang lalu. Namun, meskipun dia sangat menyesalinya, Lenanya tidak akan bisa kembali seperti dulu lagi. Alananya yang tidak akan mau kembali padanya. "Alena!" Abian mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Hatinya yang sudah mulai tenang saat melihat Alana, kini kembali terbakar emosi saat mengingat Alena. Mengingat wanita murahan yang sudah membuatnya terpisah dari Alana, dari wanita yang sangat dia cintai. "Aku harus memberi pelajaran lagi untuknya." Dengan segera Abian berjalan keluar dari rumah sakit. Tujuannya untuk pergi ke kantor ia urungkan karena ingin melampiaskan rasa amarahnya. "Abian?" Alana yang hendak masuk ke dalam ruangan menatap pada punggung seorang pria yang jauh dari tempatnya. Apa benar itu Abian? Alana yang penasaran ingin mengikuti pria itu. Namun, langkahnya terhenti saat seorang suster memanggil namanya. Sepertinya bukan, karena Abian tidak akan berani muncul lagi di hadapanku, kuman Alana dalam hati. "Alena!" teriak Abian setelah sampai di rumahnya yang berlantai 2. Rumah yang ia beli di sebuah pemukiman elit dengan bangunan yang satu dengan bangunan rumah yang lainnya berjarak cukup jauh. Abian sengaja membelinya di tempat tersebut agar leluasa menyiksa Alena tanpa takut ada siapapun yang melihatnya.
Alena! Teriaknya lagi saat tidak melihat keberadaan wanita itu.